Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Milinsi Layuk dari kelas B Pendidikan Agama Kristen Nirim 10 2019 6907. Baik, di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya dari modul 4 Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Baik, yang pertama, hakikat strategi pembelajaran inquiry. Konsep dasar SPI atau strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan arti. Strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau pengembangan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Strategi pembelajaran inquiry efektif jika guru mengharapkan siswa dapat menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian, dalam strategi inquiry, penguasaan materi pembelajaran bukan sebagai tujuan utama pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip penggunaan SPI. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Dan yang keempat, prinsip keterbukaan. Selanjutnya, langkah pelaksanaan SPI. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Keberhasilan SPI sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas, menggunakan kemampuan dalam memecahkan masalah. Tanpa kemampuan dan kemampuan itu tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Yang kedua, masalah dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Dan yang ketiga, konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Selanjutnya, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penguji hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry sosial. Menurut Brooke Joyce, inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial atau sosial family, subkelompok konsep masyarakat atau konsep society.
Inquiry sosial dipandang sebagai suatu strategi pembelajaran yang berorientasi kepada pengalaman siswa. 3 karakteristik pengembangan strategi inquiry yaitu: yang pertama, adanya aspek masalah sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Dan yang ketiga, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Selanjutnya, kesulitan-kesulitan yang dapat ditemui dalam implementasi SPI. Yang pertama, SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir yang bersandaran kepada 2 sayap yang sama penting, yaitu proses belajar dan hasil pembelajaran. Yang kedua, sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya menerima materi pelajaran dari guru. Dengan demikian, bagi mereka guru adalah sumber belajar yang utama. Karena budaya ini sudah terbentuk dan menjadi kebiasaan, maka akan sulit mengubah pola belajar mereka dengan menjadikan belajar sebagai proses berpikir. Selanjutnya, sistem pendidikan menganjurkan bahwa proses pembelajaran sebaiknya menggunakan pola pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir melalui pendekatan CBSA. Namun, di lain pihak, sistem evaluasi masih menggunakan sistem UAN. Tentu saja hal ini menambah kebingungan guru sebagai pelaksana di tempat. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan SPI. Yang pertama, keunggulan. SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang keempat, strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang kedua, kelemahan dari SPI. Yang pertama, jika SPI digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuk kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang sehingga seiring guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.